Ya, hari ini guys, eksklusif kita kedatangan suami Teh Echa ya, kalau kata netizen parah, suami pengantin setan. Dan kita kedatangan Ariel ya. Makasih akhirnya sudah mau berbicara di RJL walaupun minta untuk dirahasiakan mukanya begitu ya. Iya. Dan ini bukan orang-orang kita bayar nih, tapi memang suaminya gitu ya. Tapi memang karena satu dan lain hal minta dirahasiakan mukanya. Nah, Iya. jadi memang pada saat setelah ijab kabul itu justru sering cekcok gitu. Iya, betul. Jadi kita kan ijab kabul tuh di tahun 2014 ya, bulan September. Jadi kita kan pertama kali ngontrak rumah dulu lah, rumah 3 petak gitu. Jadi ya ekspektasi saya ketika nikah ya bahagia gitu, harmonis gitu kan. Ya saya sebagai kepala rumah tangga mungkin bantu-bantu nyuci nyapu ngepel, tapi kadang-kadang setiap saya nyuci, misalkan nyucinya ya menurut saya sih benar, tapi itu jadi bahan percekcokan, berantem gitu gara-gara nyuci, kemudian gara-gara nyapu misalkan kurang bersih malah jadi bahan berantem lagi gitu. Jadi pas saya nikah kok ekspektasi saya tuh berbeda gitu tentang pernikahan. Nah, gara-gara sering berantem ini mungkin saya masih bertahan lah 1 tahun 2 tahun ya. Nah, di tahun kedua kurang lebih itu saya sempat ya chat dengan temen cewek lain lah gitu. Jadi nyari kenyamanan dari wanita lain, pengennya gitu, tapi hanya sekedar chattingan aja sih gitu, curhat gitu. Jadi ibaratnya nyari pelampiasan lah, pelarian gitu, bahwa saya tuh punya rumah tangga tapi nggak nyaman gitu. Itu tadi kata sering berantem kan. Ya hal-hal sepele itulah, misalkan saya kayak telat pulang karena pulang malam abis olahraga, misalkan padahal masih jam 9 malam, itu juga berantem. Dan berantemnya itu bukan berantem diam-diaman, tapi kadang saya pernah dicakar, diludahin, sampai diludahin pun pernah saya sama istri saya sendiri. Makanya ya di sini saya itu hanya bisa bersabar gitu. Jadi saya sempat sampai tahajud gitu, apakah saya harus pisah, dan saya lari dengan teman chattingan perempuan yang saya chattingan itu, atau saya harus mempertahankan rumah tangga saya gitu. Setiap hari saya tahajud gitu, dan akhirnya memang ya posisi saya lah yang harus sabar, dan saya diberikan kekuatan, kesabaran itu tadi bisa menjaga rumah tangga saya gitu. Kalau boleh tahu kayak tadi dicakar gitu, berantemnya karena apa ya? Itu tadi hal-hal sepele. Jadi apa yang saya kerjain, atau misalkan kayak pesen jus, saya salah pesen jus misalkan, itu bisa jadi besar juga gitu. Berantemnya itu meledakan sampai keluar kata-kata kasar gitu. Dan saya juga nggak ngerti apakah memang waktu itu kan Echa kerja juga ya, jadi apakah memang itu pelampiasan dia dari penatnya kerja gitu. Ini sih sebelum saya bicara sebelum punya punya anak. Jadi apakah memang, jadi saya coba bersabar memaklumin gitu. Jadi saya ngalah sampai suatu titik ya memang saya itu nggak pernah kasar ya ke Echa, nggak pernah balas atau gimana. Ya saya cuma bisa sabar aja sama Bikin puisi tadi itu. Oh yang Itu puisinya puisi apa kalau boleh tahu ya? Iya. Yang puisi itu sebenarnya itu tadi, karena saya kan sempet chattingan sama wanita lain, terus dia bisa bikin nyaman, tapi di satu sisi ya saya nggak bisa milikin karena kan saya udah punya keluarga gitu. Jadi hanya bisa disalurkan dengan tulisan-tulisan sih, puisi. Apa judulnya? Menghapus jejakmu? Saya ada sih, mungkin sampai sekarang juga kalau mau search Tumblr-nya, nggak tahu, saya masih ada, saya tulis puisinya di Tumblr sih. Karena kan Tumblr ya sama kayak Twitter lah, bisa tanpa anonim lah istilahnya. Oh, Tumblr itu, kirain Tumblr yang minum. Enggak, Tumblr.com, itu kan anonim ya. Nah, saya